dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dan satu kabel dan apapun di antaranya, namun sekedar memiliki koneksi fisik berkabel atau nirkabel antara perangkat akhir tidak cukup, dan kemudian komunikasi. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu bagaimana komunikasi. Orang-orang bertukar ide menggunakan berbagai komunikasi, namun semua metode komunikasi memiliki tiga elemen yang sama, yaitu sumber pesan, pengirim, tujuan pesan penerima, atau saluran terdiri dari media, jalur bagi peserta untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Kemudian protokol komunikasi pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Kayak gini analoginya. Kita play. Ini ilustrasi bertukar pikiran. Dari yang cewek ke yang cowok. Ilustrasinya nih. Lanjut. Sebelum kayak gini, kemudian yaitu 3.2, yaitu tinjau umum protokol jaringan. Kita harus tahu bahwa agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, setiap perangkat harus mematuhi serangkaian aturan yang sama. Aturan-aturan ini disebut protokol dan memiliki banyak fungsi dalam jaringan. Topik ini memberikan gambaran umum tentang protokol jaringan. Ya, ini jenis protokol komunikasi jaringan. Keterangannya kayak gini, bisa dibaca ya teman-teman. Kemudian fungsi protokol jaringan. Komunikasi jaringan kayak gini. Ini ilustrasi kayak dari orang melalui jaringan. Ya, terus kemudian 3.3 yaitu rangkaian protokol jaringan. Dalam banyak kasus protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain, sehingga pengalaman dari Anda memberikan suatu yang Anda butuhkan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol dirancang agar dapat bekerja sama dengan lancar. Seperti ilustrasinya kayak gini. Rangkaian protokol percakapan guna bahasa umum. Kemudian evolusi rangkaian protokol. Rangkaian protokol adalah kumpulan protokol bekerjasama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif sejak tahun 1970-an. Nah, telah ada berbagai rangkaian protokol yang berbeda, beberapa dikembangkan oleh organisasi standar, yang lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Selama evolusi komunikasi jaringan dan internet, ada beberapa rangkaian protokol yang saling bersaing seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian kita lanjutkan yaitu organisasi standar yang 3.4, yaitu standar terbuka. Saat membeli ban baru untuk mobil, ada banyak produsen yang dapat kita pilih. Masing-masing produsen akan memiliki setidaknya satu jenis ban yang sesuai dengan mobil Anda. Itu karena industri otomotif menggunakan standar yang saat membuat mobil, begitu pula dengan protokol karena ada banyak produsen komponen jaringan yang berbeda. Semua harus menggunakan standar yang sama. Dalam jaringan, standar dikembangkan oleh organisasi standar internasional. Contohnya yaitu yang bagus adalah saat membeli router dan kabel untuk rumah. Ada banyak berbagai pilihan yang terdiri dari berbagai vendor yang semuanya menggunakan protokol standar seperti IP54, IP56, DHCP, AAC, Internet, dan 802 wireless. Nah, kayak gitu. Kayak ini logo-logonya. Kemudian standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan membuat standar untuk internet dan protokol TCP atau IP. Gambar tersebut menampilkan kondisi standar.
Kemudian yaitu model referensi. Nah, pada 3.5 manfaat menggunakan model berlapis. Ada Anda tidak dapat benar-benar menyaksikan paket-paket nyata yang berjalan melalui jaringan nyata, seperti halnya Anda dapat menyaksikan komponen-komponen mobil yang dirakit di jalur perakitan. Jadi ada baiknya Anda memiliki cara berpikir tentang jaringan sehingga Anda dapat membayangkan apa yang sedang terjadi sebuah model berbadan ini. Jadi manfaat model berlapis yaitu adalah membantu dalam desain protokol karena protokol berfungsi lapisan tertentu memiliki informasi yang ditentukan dapat mereka kayak gini ilustrasinya. Kemudian model referensi OSI. Model referensi menyediakan daftar lengkap fungsi layanannya daripada setiap lapisan jenis. Model ini memberikan konfigurasi dengan semua jenis protokol dan layanan jaringan dan menjelaskan apa yang dilakukan pada lapisan tertentu, tetapi tidak menentukan bagaimana itu harus dilakukan. Ini penjelasannya. 17 lapisan kasih berisi protokol yang digunakan komunikasi antar moda. Kemudian yaitu enkapsulasi data, yaitu pertama yaitu segmentasi pesan. Mengetahui model referensi OSI dalam bentuk protokol TCP atau IP akan berguna saat Anda mempelajari tentang bagaimana data dienkapsulasi saat data tersebut bergerak melalui jaringan. Hal ini dapat semudah mengirim surat fisik melalui sistem surat. Cara teori komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan penyalahgunaan besar dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai aliran yang besar dan tak terputus. Namun hal ini menimbulkan masalah bagi perangkat lain perlu menggunakan saluran atau tautan komunikasi aliran data yang besar untuk mengakibatkan penundaan yang signifikan lebih jauh. Hal yang menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat, yaitu meningkatkan kecepatan dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yaitu akses data 3.7 yaitu alamat. Seperti yang baru saja kita pelajari, penting untuk melambungkan pesan dalam jaringan, namun pesan yang di segmentasi tersebut tidak akan sampai kemanapun jika tidak ditangani dengan benar. Topik ini memberikan gambaran umum tentang alamat jaringan. Anda juga akan memperoleh kesempatan untuk menggunakan alat Wireless Hub yang akan membantu Anda untuk melihat lalu lintas jaringan. Alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir yang mungkin berada di jaringan yang sama atau jaringan jarak jauh. Kemudian alamat sumber dan tujuan lapisan tautan 2 bertanggung jawab untuk mengirim bingkai tautan data dari satu antarmuka jaringan NIC ke NIC lainnya pada jaringan yang sama. Ya, ini namanya visi bit pengumuman waktu dan sinkronisasi. Kemudian alamat IP, alamat logis lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan untuk mengirim paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Paket IP router 1, router 2, IP server. Paket IP berisi surat berisi dua alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.